Seperti yang telah dibuktikan dengan jelas oleh perang di Ukraina dan Teluk Persia, perang modern semakin sering dilakukan dari jarak jauh. Di Ukraina, penggunaan drone FPV dan drone jarak menengah yang meluas telah menyebabkan garis depan menjadi zona abu-abu yang membentang puluhan mil, dan tidak ada yang aman, bahkan hingga 50 mil di belakang posisi terdepan dalam beberapa kasus. Sementara itu, di Teluk Persia, perang sebagian besar dilakukan dari jarak yang bahkan lebih jauh. Drone jarak jauh dan rudal standoff melintasi langit, menyerang target berjarak ratusan mil. Pesawat dan drone peringatan dini dan kendali udara atau AEW dan AEWNC berputar-putar di area tersebut, menyediakan data penting untuk penargetan dan koordinasi serangan ini. Seiring dengan semakin canggihnya sistem deteksi dan pertahanan udara untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, senjata ofensif harus efektif pada jarak yang semakin jauh. Dan sekarang, Amerika Serikat akan segera memperkenalkan rudal baru yang diluncurkan dari udara yang memperluas jangkauan militer Amerika Serikat jauh melampaui apa yang pernah ada sebelumnya, senjata jarak jauh angkatan udara atau AFLRW. Program ini bertujuan untuk menghadirkan varian udara ke udara dan udara ke permukaan generasi berikutnya dengan jangkauan minimum 1.000 mil laut. Berikut yang kami ketahui sejauh ini dan bagaimana hal itu bisa memberikan keunggulan yang menentukan, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Seperti yang telah disebutkan, 1.000 mil laut adalah jangkauan yang jauh lebih besar daripada rudal yang diluncurkan dari udara manapun yang saat ini dioperasikan Amerika Serikat. Itu lebih dari 10 kali lipat jangkauan maksimum 93 mil yang ditawarkan oleh versi terbaru rudal udara ke udara jarak menengah canggih AIM-120 atau AMRAAM, dan hampir 50 kali lipat jangkauan AIM-9X Sidewinder yang jangkauannya sekitar 22 mil. Sejujurnya, rudal udara ke udara terbaru milik Amerika Serikat secara signifikan memperpanjang jangkauan senjata andalan militer Amerika Serikat ini. Rudal taktis canggih gabungan terbaru AIM-260 JATM menawarkan jangkauan maksimum setidaknya 120 mil, dan rudal udara ke udara dengan jangkauan terjauh milik Angkatan Laut AIM-174B memiliki jangkauan rahasia yang diperkirakan lebih dari 200 mil. Tapi AFLRW bertujuan untuk meningkatkan jarak tersebut 5 hingga 10 kali lipat. Dalam hal rudal udara ke permukaan, arsenal saat ini milik ISS secara signifikan lebih besar daripada jangkauan rudal udara ke udaranya. Rudal anti radiasi AGM-88 HARM hanya memiliki jangkauan sekitar 93 mil, dan rudal jelajah standoff AGM-84 Slammer memiliki jangkauan sekitar 168 mil. Namun, rudal jelajah jarak jauh AGM-158B JASMI-R memiliki jangkauan sekitar 620 mil. Varian anti kapal AGM-158C LRAASM memiliki jangkauan sekitar 575 mil, dan rudal hipersonik udara ke permukaan AGM-183 ARRW hampir mencapai jangkauan AFLRW dengan jangkauan 994 mil. Namun, kecuali Arrow yang belum dikerahkan secara operasional, AFLRW memiliki jangkauan setidaknya sepertiga lebih jauh daripada persenjataan Amerika Serikat saat ini. Dan seiring peperangan udara semakin menjadi perang jarak jauh, itu bisa jadi faktor penentu, terutama di Taiwan dan sekitarnya. Sebuah rudal anti udara dengan jangkauan ekstrim seperti ini akan sangat cocok untuk menyerang pesawat AEW dan AEWNC. Yang sangat penting, pesawat tanker pengisian bahan bakar dan aset udara bernilai tinggi lain yang beroperasi di area belakang. Sampai sekarang, aset-aset ini beroperasi nyaris tanpa ancaman, aman di balik lapisan pertahanan penolakan udara yang berada jauh di luar jangkauan rudal udara ke udara Iris Serikat saat ini. Tapi tidak lagi. Angkatan Udara Amerika Serikat telah menjadwalkan pertemuan Hari Industri AFLRW pada akhir Agustus di Pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida untuk memulai langkah ini. Acara ini memiliki klasifikasi rahasia dan bertujuan untuk melibatkan kontraktor industri pertahanan dengan maksud agar AFLRW dapat dibangun secepat mungkin. AFL-CMC, yaitu Pusat Manajemen Siklus Hidup Angkatan Udara, mencari varian senjata jarak jauh generasi baru yang diluncurkan dari udara untuk meningkatkan kemampuan AS Serikat menghantam target prioritas di udara, darat, dan laut dengan cepat dari jarak jauh. Demikian bunyi pemberitahuan untuk acara tersebut. Tujuannya adalah untuk membuat dua varian, yaitu udara ke udara atau AA, dan satu lagi rudal udara ke permukaan atau ES dengan fokus awal pada varian AA. Menurut pemberitahuan tersebut, kedua varian AFLRW akan memiliki jangkauan minimum ambang batas sejauh 1.000 mil laut dan mampu menyerang target AA masing-masing. Dan target AS dalam lingkungan skenario perencanaan pertahanan 2,1 dan
7,1 secara responsif. Pemberitahuan tersebut juga menekankan perlunya komponen modular dan sistem arsitektur terbuka, serta mencari integrator utama untuk menggabungkan berbagai elemen menjadi sebuah rudal yang lengkap atau all-up round. Ini bukan pertama kalinya AES mempertimbangkan rudal yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan lebih jauh, meski jangkauan AFL-RW sekitar 3 kali lebih jauh dari yang pernah dipertimbangkan AS Rekat sebelumnya. Angkatan Udara nyaris mengadopsi rudal jarak jauh berkecepatan tinggi yang dirancang menyerang target udara dan permukaan saat Perang Dingin. Namun, jangkauan maksimum dari rudal itu yang dijuluki Advanced Strategic Air Launch Missile atau ASALM masih hanya diperkirakan memiliki jangkauan 300 mil atau 260 mil laut. Di era pasca Perang Dingin, AS juga pernah mencoba varian rudal jarak jauh lain yang diluncurkan dari udara seperti Joint Dual Role Air Dominance Missile atau JDR-ADM. Konsep yang dipimpin Angkatan Laut ini dari sekitar tahun 2008 hingga 2010 dimaksudkan untuk menggantikan AIM-120 dan AIM-9. Namun, konsep ini lebih fokus pada performa kinetik dan manuverabilitas daripada jangkauan serang dari jarak aman yang ekstrim dengan kemampuan yang diperkirakan hanya mencapai sekitar 54 hingga 81 mil laut. Pada tahun 2010-an, JDR-ADM berkembang menjadi program Next Generation Missile atau NGM yang sekarang sudah tidak ada lagi, yang menargetkan jangkauan sekitar 86 hingga 108 mil laut. Baru-baru ini, Long Range Engagement Weapon atau LELW adalah pendahulu langsung dari AIM-260 JATM dan kemungkinan juga AIM-174B. Tujuan desainnya adalah untuk mencapai jangkauan sekitar 108 hingga 200 mil laut. Sebelumnya, pada tahun 2026, Angkatan Laut memang mengeluarkan permintaan untuk rudal anti radiasi jarak jauh yang mampu menyerang target udara dan permukaan yang diberi nama Advanced Emission Suppression Missile atau AESM. Namun pihak Angkatan Laut belum menyebutkan berapa jangkauan yang diinginkan untuk senjata ini. Amerika Serikat telah lama mengembangkan rudal jarak jauh bertenaga besar yang diluncurkan dari udara, tetapi tidak pernah dalam skala sebesar AFL Arble. Bahkan tidak pernah ada pembahasan mengenai jangkauan mendekati 1000 mil laut, setidaknya secara terbuka terkait program-program ini. Namun, Angkatan Udara memang secara terbuka membicarakan prospek rudal anti udara dengan jangkauan hingga 1000 mil dalam sebuah laporan kepada Kongres pada bulan Desember 2024. Senjata anti pesawat dengan jangkauan lebih dari 1000 mil dan didukung oleh sensor berbasis luar angkasa akan menempatkan pesawat seperti tanker yang selama ini beroperasi tanpa hambatan dalam risiko, kata laporan Angkatan Udara tahun 2024. Namun, hal itu dibayangkan sebagai bagian dari ekosistem ancaman yang menurut Angkatan Laut akan mulai terbentuk pada 2050. Kelihatan niatnya sekarang adalah untuk membuat AFRW mulai dioperasikan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, kenapa urgensinya meningkat? Ini adalah respons terhadap meningkatnya kemampuan musuh Amerika Serikat dan khususnya satu pihak yang telah menginvestasikan banyak upaya dan uang ke dalam AEW dan AEWNC serta pertahanan udara jarak jauh, Tiongkok. Tiongkok telah memperluas armada AEWNC dan kemampuan penyangkalan udara jarak jauhnya ke tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, beralih dari kekuatan regional terbatas menjadi kekuatan yang mampu memproyeksikan kekuatan jauh ke Pasifik Barat. Yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, kapasitas AEW dan AEWNC mereka naik 6 hingga 8 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dalam prosesnya, mereka membangun armada paling modern dan beragam di dunia setelah Amerika Serikat. Tiongkok telah memulai produksi massal pesawat andalan bermesin turboprop KJ-500 dan sekarang memiliki lebih dari 60 unit yang beroperasi. 40 unit dipakai Angkatan Udara, lebih dari 20 unit oleh Angkatan Laut. Radar digital canggih milik KJ-500 dikabarkan memungkinkannya mendeteksi target siluman pada jarak yang sebanding dengan jangkauan pesawat yang lebih besar. Yang lebih mengkhawatirkan, Tiongkok juga telah memperkenalkan KJ-600, sebuah pesawat AEWNC berbasis kapal induk yang mirip dengan E-2 Hawkeye milik AS. Pesawat ini memungkinkan kelompok serang kapal induk Tiongkok beroperasi dengan cakupan radar jarak jauh sendiri, secara signifikan memperluas jangkauan pertahanan dan serangan melampaui jangkauan radar berbasis kapal. Namun kemampuan itu akan segera berkembang lebih jauh. Tiongkok sedang mengembangkan KJ-3000 untuk menggantikan KJ-2000 yang sudah menua. Pesawat baru ini dirancang untuk efisiensi bahan bakar lebih tinggi dan daya tahan dan kekuatan radar. Selain itu, WZ-9 yang beroperasi di ketinggian tinggi dan KJ-700 canggih sedang digunakan untuk mendeteksi pesawat yang sulit terdeteksi dan mengelola ruang pertempuran yang kompleks. Selain itu, pesawat misi khusus baru seperti Y-9DZ dan Y-9LG
menggabungkan fungsi AEWNC dengan serangan elektronik yang kuat dan pengumpulan intelijen. Pesawat canggih ini memungkinkan Tiongkok secara bersamaan mendeteksi, mengacaukan, dan menentukan lokasi musuh serta emisi dalam satu penerbangan. Perkembangan ini telah sangat mengurangi keunggulan besar Amerika Serikat dalam pengawasan dan intelijen medan perang. Namun Tiongkok juga telah mengembangkan senjata ofensif dan defensif jarak jauh untuk menghadapi ancaman pada jarak yang semakin besar. Mereka sudah memakai rudal jarak jauh dari udara yang bisa menyaingi atau melampaui AFRW. Changjiang 20 atau CJ-20 adalah rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan dibawa oleh pembom H-6K serta memiliki jangkauan sekitar 930 hingga 1240 mil. Ini secara langsung sesuai dengan batas bawah persyaratan AFLRW, memberikan H-6K kemampuan untuk menyerang target yang jauh setelah terbang jauh ke Samudra Pasifik. Tiongkok juga sudah mengoperasikan varian peluncuran udara dari rudal balistik anti kapal hipersonik YJ-21 yang telah diadaptasi untuk digunakan dengan pembom H-6K. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 932 mil dan kecepatan antara Mach 6 hingga 10, sekitar 4.566 hingga 7.600 mil per jam. Meski jangkauannya agak lebih pendek dari jangkauan yang ditargetkan AFLR, kecepatan hipersoniknya membuatnya jadi ancaman serius bagi kelompok kapal induk. Tiongkok juga secara aktif memikirkan sistem-sistem ini untuk pesawat taktis yang lebih kecil seperti J-10. Memperluas jangkauan rudal hipersonik jarak jauh ke pesawat selain pembom strategis. Jadi, dalam hal ini, Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya agak tertinggal dalam hal ini. Di luar Amerika Serikat, di dalam aliansi, rudal-rudal yang mirip dengan AFRW masih dalam tahap pengembangan. ELSA, pendekatan serangan jarak jauh Eropa, adalah upaya kolaboratif yang mencakup proyek bilateral Inggris-Jerman untuk mengembangkan rudal jelajah baru dengan jangkauan lebih dari 2.000 km. Dan sistem udara tempur masa depan atau FCAS, SCAF, dikembangkan oleh negara-negara termasuk Prancis, Jerman, dan Spanyol, termasuk rencana senjata jarak jauh generasi berikutnya, meski data jangkauan detailnya masih dirahasiakan. Kalau Anda mencari berita militer dan geopolitik terbaru, dibahas supaya Anda tak hanya memahami yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu penting. Itulah yang kami sajikan setiap hari di acara militer ini. Jadi, berlanggananlah ke saluran ini agar Anda selalu mengikuti perkembangan terbaru. Kini, keunggulan Tiongkok tak hanya pada jangkauan rudal ofensif jarak jauhnya. Tiongkok juga telah mengembangkan rudal anti pesawat defensif yang dapat menjangkau lebih dari 1.000 mil laut. HQ-19 adalah sistem rudal antibalistik eksoatmosferik atau ABM unggulan Tiongkok yang setara dengan THAAD Amerika Serikat. Sistem ini memiliki jangkauan intercept yang telah dikonfirmasi sekitar 1.620 mil laut. Meskipun merupakan sistem ABM, kinerja radar dan kinematiknya juga sangat berkontribusi dalam menutup ruang udara bagi ancaman di ketinggian tinggi seperti pesawat AWACS Amerika Serikat, jet tempur, pembom, dan rudal yang masuk. Namun jelas ada anggota elit PLA yang melihat perlunya rudal setara dengan AFLRW, sesuatu yang dirancang khusus untuk menargetkan aset bernilai tinggi seperti pesawat AEW dan AEWNC serta pembom. Para peneliti Tiongkok secara terbuka telah mengusulkan rudal permukaan ke udara hipersonik baru dengan jangkauan sekitar 1.080 mil laut. Itu mengubah perhitungan Amerika Serikat. Artinya, rudal stand-off Amerika Serikat tak bisa lagi ditembakkan dari jarak aman, yaitu di luar jangkauan pertahanan udara Tiongkok. Pembom dan jet tempur ISS harus masuk jangkauan rudal jarak jauh Tiongkok untuk menembakkan rudal mereka. Pada dasar, artinya rudal stand-off Amerika Serikat kini sudah bukan benar-benar senjata stand-off lagi. Karena itu, urgensi mengembangkan rudal yang mampu bersaing di Amerika Serikat meningkat. Kemampuan Tiongkok saat ini untuk menjangkau dan menyerang aset paling berharga Amerika Serikat pada jarak lebih dari 1.000 dan 000 mil laut, ditambah armada AEW dan AEWNC dan pesawat tanker Tiongkok yang terus berkembang, membuat hal ini menjadi sangat penting, terutama jika Anda mempertimbangkan jarak antara pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya di Taiwan. Jarak antara pangkalan Amerika Serikat di Pulau Okinawa, Jepang, dan Taiwan adalah sekitar 390 mil laut. Lebih jauh lagi, jarak antara pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam dan Taiwan sekitar 1.500 mil laut. Itu berarti pesawat bersenjata AFLRW yang terbang di atas Laut Cina Timur atau ujung utara Laut Cina Selatan seharusnya dapat menyerang target ratusan mil ke dalam daratan Tiongkok, asalkan data penargetan yang sesuai tersedia. AFLRW juga akan memberikan Angkatan Udara cara untuk menjatuhkan pesawat AEW dan AEWNC yang sedang terbang, pesawat tanker, pembom, pesawat pengintai dan pengawasan lainnya, dan bahkan mungkin jet tempur taktis yang tidak waspada. Selain itu, rudal-rudal itu bisa melakukan hal tersebut tanpa memberitahu target,
setidaknya sampai sudah terlambat untuk melarikan diri. Menyerang target dari jarak sejauh itu juga sangat mengurangi kebutuhan untuk mengerahkan kekuatan udara taktis dan pesawat pendukung jauh ke depan dan masuk ke wilayah berbahaya, terutama selama tahap awal dari sebuah konflik. Dengan menghilangkan pesawat pengganda daya tempur yang vital dengan rudal jarak jauh, daya bertahan paket operasi kontra udara tradisional akan sangat meningkat. Rudal AFLRW juga akan memberikan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat keunggulan lain yang berpotensi menentukan. Fleksibilitas ekstra untuk menyerang target lebih dekat ke garis depan taktis, tetapi jauh dari jalur penerbangan mereka saat ini. Di Pasifik, area pertempuran aktif di udara atau di permukaan bisa dengan mudah tersebar di ribuan mil persegi. Rudal AFLRW akan memungkinkan AS untuk mencakup seluruh zona tanpa harus menerbangkan pesawat di setiap sektor. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya mengapa dengan begitu banyak manfaat langsung, pengembangan rudal jarak sangat jauh yang diluncurkan dari udara masih sangat jarang. Anda mungkin mengira dengan jangkauan peperangan yang terus meningkat, pengembangan rudal akan jadi prioritas utama. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat dari urgensi rencana ASREC untuk AFLRW, ini adalah prioritas. Tapi bukan tugas yang mudah untuk diselesaikan. Rudal jarak sangat jauh yang diluncurkan dari udara memiliki tantangan pengembangan yang unik. Sebagai permulaan, pada jarak tersebut ada kendala propulsi dan aerodinamika yang signifikan yang harus diatasi. Mencapai jarak tersebut memerlukan teknologi yang melampaui motor roket standar pada rudal udara ke udara saat ini. Roket bahan bakar padat tradisional untuk rudal ini cepat habis terbakar. Rudal hanya mengandalkan energi kinetik untuk sisa penerbangan, dan energi itu cepat hilang dalam jarak 1000 mil laut karena hambatan atmosfer. Untuk mengatasi kesenjangan ini, AFLRW mungkin memerlukan arsitektur multitahap seperti rudal balistik yang diluncurkan dari udara. Sebagai alternatif, propulsi scramjet atau ramjet canggih kemungkinan diperlukan untuk mempertahankan kecepatan hipersonik dalam durasi yang lebih lama. Seperti semua rudal hipersonik, ada juga tantangan serius dalam menangani beban termal. Mempertahankan penerbangan pada kecepatan hipersonik Mach 5 ke atas untuk jarak lebih dari 1000 mil laut menghasilkan pemanasan aerodinamis yang ekstrim. Untuk mencegah kegagalan struktur dan melindungi elektronik internal yang penting, diperlukan material refraktori tingkat lanjut dan sistem pendingin aktif yang sangat meningkatkan biaya dan kompleksitas produksi. Menempuh jarak sejauh itu juga butuh banyak bahan bakar yang membuat misilnya menjadi cukup besar dan sangat berat. Kemungkinan hal ini membatasi jenis pesawat yang bisa membawa AFLRW. Kemungkinan besar, misil ini hanya bisa diluncurkan dari pembom strategis seperti B-21 Raider atau B-52. Senjata ini kemungkinan akan terlalu besar untuk ruang senjata internal dan terlalu berat untuk dipasang di pylon eksternal pada jet tempur yang lebih kecil tanpa mengorbankan jangkauan atau kemampuan manuver. Sekarang, tantangan desain seperti ini bukan hanya masalah Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Korea Utara, Iran, semua perancang rudal jarak jauh berbasis udara juga menghadapi batasan fisika dan kimia yang sama. Tapi ada masalah penting lain yang juga harus diatasi agar AFLRW benar-benar efektif. Masalah pemanduan tembakan buta. Pada jarak 1000 mil laut, target seperti pesawat atau kapal bisa bergerak ratusan mil selama waktu terbang misil. Radar pesawat peluncur tidak dapat melihat target pada jarak sejauh itu karena kelengkungan bumi dan batas cakrawala radar. Jadi, pada jarak itu, rudal tak bisa mengandalkan sistem fire and forget dengan pemandu radar aktif dari peluncur. Pemanduan ke target harus diperbarui saat rudal masih di udara. Pembaruan panduan di fase tengah ini harus dikirimkan oleh sensor eksternal di satelit, drone, atau pesawat lain. Itu membutuhkan tautan data yang kuat dan tahan gangguan, yang bisa bertahan di lingkungan peperangan elektronik yang sengit. Mungkin memerlukan peningkatan kemampuan pada sistem tautan data yang sudah ada milik ASREC. Untungnya bagi AS, ini adalah bidang di mana mereka sudah unggul dibanding militer manapun di dunia. Memindahkan rudal ke area yang tepat untuk serangan seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, masih ada satu bidang di mana serangan presisi jarak jauh tetap menjadi tantangan teknologi besar. Sensitivitas sensor pencari selama fase terminal. Ketika rudal mencapai area target, sensor pencari di rudal itu harus mengunci target tertentu di tengah gangguan dan langkah penangkal dan melakukannya sendiri tanpa bantuan eksternal. Oleh karena itu, AFLRW membutuhkan sensor pencari dengan sensitivitas dan kekuatan pemrosesan untuk membedakan target bernilai tinggi seperti pesawat tanker atau AWACS dari umpan. Namun, itu jelas tidak semudah kedengarannya. Faktanya, tantangan ini menunjukkan bahwa AFLRW tidak bisa dianggap sebagai senjata yang berdiri sendiri. Itu sepenuhnya bergantung pada sistem yang diyakini banyak orang akan jadi inti peperangan masa depan. Kill web yang sangat terhubung.
Killweb ini menyatukan sensor tersier dan elemen pendukung lain di berbagai lapisan jaringan yang luas. Ini tersebar di udara, darat, laut, dan luar angkasa, dan bahkan di domain dunia maya dan melibatkan aset dari berbagai cabang militer Amerika Serikat, bukan hanya angkatan udara saja. Agar serangan AFL/RW berhasil, diperlukan penggabungan data secara waktu nyata dari jaringan ini untuk melacak target yang bergerak di seluruh kawasan Pasifik atau Eropa yang luas. Tentu saja, proses itu juga bukannya tanpa tantangan. Jika Tiongkok berhasil mengacaukan komunikasi atau menghancurkan node sensor utama seperti AWACS Amerika Serikat atau satelit, rudal tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk memperbarui lintasannya sehingga menjadi tidak efektif terhadap target yang bermanuver. Ini menggeser hambatannya dari perangkat keras rudal ke ketahanan jaringan komando dan kontrol yang lebih luas, memunculkan tantangan baru yang melampaui rudal itu sendiri. Namun pada kenyataannya, AFL/RW seharusnya mampu menimbulkan dilema yang sama bagi pihak Tiongkok. Menghancurkan pesawat AEW dan AEW&C Tiongkok dan sensor kunci seperti instalasi radar akan memberi efek serupa, mengganggu jaringan komando dan kontrol mereka, serta berdampak buruk pada sistem pemandu rudal jarak jauh milik mereka sendiri. Itu dapat menjadi faktor penentu konflik di kawasan Indo-Pasifik. Semua ini menuju masa depan di mana jarak target makin tak signifikan dan serangan berjangkauan makin jauh dan sangat akurat menjadi hal biasa. Mungkin yang lebih relevan, ini menandai era baru, perang berpusat jaringan, di mana Killweb benar-benar menjadi yang utama. Kami akan terus memberi Anda info terbaru jika ada detail baru tentang AFL/RW. Pastikan Anda berlangganan channel ini agar jadi yang pertama tahu. Tonton juga video ini tentang rudal yang diluncurkan dari udara AS Serikat yang berpotensi mengubah pertempuran udara selamanya.